Ignis ke sebuah warung, tempat yang ada makanan dan minuman, lalu ada penjualnya. Ignis nawarin si Cindy ke orang-orang yang ada di warung. Balik lagi ke warung, Ignis ngasih duit sekoper-kopernya ke mereka yang ada di tempat yang ada makanan dan minuman itu. Terkejutlah, masuklah Ignis ke bangunan Nusa Tenggara. Di dalam ada dua homo sapiens bergender laki-laki. Merotasikan kepalalah dua homo sapiens bernusa Tenggara itu ke belakang. Tidak tertarik dan ogah dengan campuran Nusa Tenggara dengan Korea, Ignis diusir secara tidak terhormat nih. Ignis berada di dalam alam hitam asing. Berdirilah dia di situ, sambil megangin si Cindy, dan megangin korek api. Nampak mau melakukan ritual yang misterius dan horor barangkali. Ignis membuat posisi tangan kirinya yang memegang korek api, mendekati si Cindy. Wow, ternyata dia ngerekamin tuh jadi live video di sosial media biar viral barangkali. Wah, ada berita di Google tuh, orang-orang ngeliatin dia live sambil mengawinkan api dengan si Cindy. Selamat datang. Rodion S3R13S, dibaca series. Adalah perkumpulan alur cerita yang sangat pendek. Dijalanin pakai ilustrasi yang mulai dari kosong hingga berisi, berupa tim lapse. Rodiones kali ini judulnya Si Cindy Asik. Cerita tentang seorang laki yang punya obsesi sama alat musik tradisional. Seorang laki bernama Ignis lagi duduk, dia pakai baju pakai celana punya tangan. Lagi megang instrumen musik berdawai bernama gitar. Lagi nyanyi dengan cara mengeluarkan gelombang suara ke udara, sambil metik-metik gitar. Direkamlah dengan objek teknologis bernama HP menjadi konten. Lalu ada 4 manusia lagi, terdiri dari 3 bergender laki-laki dan 1 perempuan, melakukan hal yang sama dengan Ignis. Merekam aktivitas metik-metik gitar pakai HP jadi konten. Lalu ada 8 manusia lagi. Buset buset buset. Mereka terkomposisikan dari 2 gender homo sapiens, laki dan perempuan, melakukan hal yang sama dengan Ignis. Merekam aktivitas metik-metik gitar pakai HP jadi konten. Dan pada akhirnya ada 1 manusia yang melakukan aktivitas metik-metik gitar. Dan dia terkenal. Intinya jika Ignis ingin terkenal dengan cara metik-metik gitar, maka ada ribuan orang yang melakukan metik-metik gitar. Ignis pengen anti-mainstream, Ignis mainin alat musik lain. Karena merasa banyak yang ngelakuin metik gitar, Ignis mainin instrumen musik yang lebih kuno barangkali, namanya si Cindy. Melakukannya sambil berdiri, pakai baju, pakai celana. Dan megang instrumen itu pakai tangan dan berdiri pakai kaki. Kemudian ada 2 orang, bergender perempuan dan laki, megang instrumen musik yang tradisional seperti si Cindy, sepertinya lebih dikenal orang nih. Lalu ada 4 manusia yang tadi lagi, terdiri dari 3 bergender laki-laki dan 1 perempuan. Kali ini konteksnya megang instrumen yang jauh lebih populer. Dan kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas musik yang barangkali paling banyak dilakukan menggunakan mic yang dipegang pakai tangan, lalu menggunakan mulut untuk ngeluarin gelombang suara lalu diamplifikasi dengan mic. Apakah tidak ada yang main si Cindy? Ignis ngelanjutin main si Cindy. Ignis dan mulai direkam. Ignis lagi main si Cindy, instrumen musik tradisional. Dimainin sambil berdiri pakai kaki. Direkam dengan HP pakai tripod, dilakukan semua itu di ruangan yang steril, rapi, terkesan kosong, dan warna abu-abu terang. Menuju interface HP-nya yang lagi ngerekam Ignis main si Cindy. Engagement yang ditunjukkan di situ mengindikasikan yang moderat-moderat aja. Engagement yang ditunjukkan dengan ikon hati dan balon teks dan ada angka di bawahnya dan ikon lainnya. Dan Ignis melakukan hal lain di ruangan sama. Kali ini pakai alat musik yang pakai dawai, namanya gitar, tapi tidak dipakai sebagaimana seharusnya. Dia banting-banting gitar gila, lalu direkam. Rekamannya sama, pakai HP dilengkapi dengan tripod. Dilakukan semua itu di ruangan yang steril, rapi, terkesan kosong, dan warna abu-abu terang.
Ignis kemudian pergi dan pengen ganti outfit. Tapi ada yang menarik dari gambar outfit itu. Ignis lagi pakai outfit buatan manusia melapisi badan yang merupakan pemberian Tuhan, dengan pakaian asik. Pakaian itu hitam warnanya dan bergambar tulisan, "I Love Indonesia". Ignis menunjukkan logo yang tersirat di pakaian hitam buatan manusia itu pakai tangan. Tangan yang digunakan adalah jari telunjuk. Menggunakan dua tangan. Kemudian setelah pakai baju hitam, Ignis pakai lagi tuh. Melapisi lagi outfit menjadi dua lapis, yaitu memakai jaket. Dilakukan sambil senyum di muka asik. Jaket yang warnanya terang, dan gambar di belakang adalah gambar Korea Selatan. Dilengkap-lengkapilah outfit Ignis yang Korea ini, hingga memunculkan sesuatu yang mengejutkan. Dan outfit itu outfit yang Korea-Korea gitu barangkali, sambil megang si Cindy. Rambut pirang, pakai kacamata item, pakai bomber jacket, pakai jeans. Dilengkapi dengan background warna pink. Masuklah Ignis ke bangunan Nusa Tenggara. Di dalam ada dua homo sapiens bergender laki-laki. Ignis ini ngepromosiin tradisi Sisindi Nusa Tenggara yang dicampur pakai Korea-Korea gitu. Merotasikan kepalalah dua homo sapiens bernusa Tenggara itu ke belakang. Lalu melihat Ignis, megang Sisindi dan pakai jaket bomber yang ada logo Korea, pakai rambut pirang, dan lain-lain. Tidak tertarik dan ogah dengan campuran Nusa Tenggara dengan Korea, Ignis diusir secara tidak terhormat nih. Dikeluarin dengan cara Ignis tidak sengaja terbang keluar bangunan Nusa Tenggara. Lalu wig dan kacamata yang barangkali mewakili identitas Korea-Korea itu lepas. Ignis kagak ada matinya ngeliatin obsesinya biar orang-orang main musik instrumen lengkung berdawai itu. Ignis kemudian menuju ke suatu tempat yang gila. Ignis ke sebuah warung, tempat yang ada makanan dan minuman, lalu ada penjualnya. Ignis nawarin si Cindy ke orang-orang yang ada di warung. Orang-orang yang ada di situ terkomposisikan dari dua orang. Homo sapiens bergender laki dan perempuan. Lalu Ignis ada akal. Ignis pergi ke suatu tempat. Ignis pergi ke suatu gedung yang berwarna hijau lengkung di atas. Di langit yang ungu muda dilengkapi dengan senti, alat yang ngeluarin sesuatu yang cepat dan bisa bikin keluar darah gitu. Ignis menemui seseorang di tempat itu, lalu minta dia nyerahin koper yang ada duit. Pergilah Ignis dengan koper yang dikasih itu orang yang ada di gedung berwarna hijau lengkung itu. Tujuan adanya senti adalah biar orang itu takut. Balik lagi ke warung, Ignis ngasih duit sekoper-kopernya ke mereka yang ada di tempat yang ada makanan dan minuman itu. Terkejutlah, lalu yang tadinya dua orang di warung, ternyata ada 4. Mata dari keempat orang itu menjadi mata duit. Duit yang bertuliskan Rp. Mereka jadi megangin si Cindy nih bareng Ignis. Jalanlah mereka sambil megang si Cindy di trotoar buatan manusia. Main sambil diliatin orang-orang yang ada di dalam transportasi. Mulai dari bus hingga mobil super. Ignis melakukan ritual yang sangat gile. Sangat gile. Sangat gile. Ignis berada di dalam alam hitam asing. Berdirilah dia di situ, sambil megangin si Cindy dan megangin korek api. Nampak mau melakukan ritual yang misterius dan horor barangkali. Ignis membuat posisi tangan kirinya yang memegang korek api mendekati si Cindy. Lalu pada akhirnya posisi api itu berada seakan-akan menyalakan api di bawah si Cindy. Sehingga si Cindy terlihat dipandang. Apakah ini ritual yang misterius dan horor barangkali? Wow, ternyata dia ngerekamin tuh jadi live video di sosial media biar viral barangkali. Wah, ada berita di Google tuh, orang-orang ngeliatin dia live sambil mengawinkan api dengan si Cindy. Orang-orang kepanasan karena melihat api yang dikawinkan oleh si Cindy. Berorasi dan berdemolah orang-orang di jalan buatan manusia di dekat tubuh buatan manusia juga. Berdemo agar si Cindy jangan diapa-apain. Mereka ingin ada kata lestari pada si Cindy. Mereka jangan sampai si Cindy diapikan.
Iblis memang sengaja melakukan cara agar bagaimana orang-orang megangin si Cindy. Dan itu sukses nih. Dengan bayarannya yaitu Iblis dikejar-kejar para homo sapiens anti terhadap si Cindy diperhancurkan. Dan jalan cerita selesai dengan cara tamat nih, waduh.